Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, sesuai dengan judul review plus playtest Mills Astro Vizare Elite FG. Ya, ini adalah sepatu yang ya setiap gua post ya kan, at least udah 2 kali gua post, 3 kali gua post, 4 kali totalnya. 2 di Instagram gua, 2 di TikTok gua gitu ya. Selalu ada aja yang komen mirip dengan Copa Sense guys. Ya nggak bisa nyalain juga sih, memang sekilas ya kalau lu lihat memang mirip gitu ya. Ya gitu deh. Tapi gue akan fokus ke sepatu ini aja guys. Gue akan melakukan review plus playtest untuk sepatu ini. Udah gue playtest ya kan, ini saatnya gue review. Nah, sebelum gue ke detail review gue untuk sepatu ini, nggak ada sesi unboxingnya secara khusus gitu ya di YouTube gua. Kalau lu penasaran versi unboxingnya, lu bisa ke Instagram gua. Di situ udah gua taruh di reels gua lah. First impression gua lah kira-kira untuk sepatu ini. Nah, karena itu juga gua akan cerita sedikit nih untuk sepatu ini sebelum gua ceritain ke kalian pengalaman bermain gua. Dari sisi material sendiri ya, gue udah bahas sedikit di reels gue. Material uppernya ini cukup apa ya? Cukup menarik gitu ya, karena bahannya ini adalah bahan sintetis guys. Ini bukan kulit tapi dibuat tekstur begini ya. Jadi ada kayak teksturnya di bagian uppernya, dan di bagian ini khususnya ya di bawah sini dia ada teksturnya lebih apa ya, lebih jadi kayak ada gerigi-geriginya gitu ya. Dia ada teknologi active touch gitu ya. Mungkin si teksturnya ini sendiri untuk menandai teknologi active touch-nya ini sendiri. Tapi gue lebih ke sini sih ya, active touch ya, karena kalau kita main bola ya, touch kita itu yang akan paling sering adalah di bagian ini ya, baik untuk kontrol maupun passing, karena itu ada di bagian ini. Bagian yang lainnya sendiri kayak bagian upper depan ini sendiri ya, mungkin lebih kalau lu shooting gitu ya. Kalau lu passing kebanyakan bahkan umpan-umpan jauh, mau lu spin, mau lu curve, mau lu ping gitu ya, kebanyakan kan pakai sisi ini gitu ya. Jadi mungkin ini adalah yang menandai si active touch-nya, teknologi yang ada di uppernya. Terus yang kedua adalah yang mau gue bahas sebelum gue ke lidah dan juga outsole ya. Gue mau ke insole-nya dulu. Jadi cukup menarik ya menurut gue. Kenapa? Karena insole-nya ini sendiri disesuaikan dengan colorway-nya guys. Jadi yang gue lihat yang colorway satunya yang udah keluar juga hitam dengan logonya dengan warna kayak light blue gitu ya. Dia insole-nya berwarna hitam, sedangkan yang ini berwarna orange. Menarik ya, disesuaikan. Tapi ngelihat orange dan biru ini, oke. Itu outsole. Terus sepatu ini juga udah gue fitting ya kan. Udah gue fitting ya, tentulah karena udah gue pakai juga gitu ya. Udah gue pakai gitu ya. Masukan gue sih sebenarnya dari sisi lidahnya ini sendiri, gue sih merasa lidahnya udah cukup fleksibel ya. Kualitas knitting di sepatu ini udah cukup baik gitu. Cuman masukan dari gue adalah ya itu ya, bagian ininya kurang fleksibel nih. Jadi ketika gue masuk, kaki gue kan medium ya, belum lebar, medium, itu agak kesulitan sih ketika gue mau masuk gitu ya. Dan ditambah nggak ada pegangan di bagian belakang guys. Jadi biasanya ada nggak ya sini sepatu gue ini? Ya, jadi intinya biasanya kan kalau lo lidahnya knit ada pegangan gitu ya, lebih memudahkan lo. Jadi kalau ketika lo pakai, lo gini gitu ya, ngelebarinnya gitu, Pak, bisa pegang cantolan di belakang itu gitu ya. Jadi lebih enak masuknya. Itu aja sih. Tapi secara kualitas knitting gue bilang ini udah cukup baik gitu ya. Cuman gue agak susah aja masukinnya. Gue nggak tahu kalian ada pengalaman yang sama apa enggak gitu ya kan dengan gue. Itu terus busa bantalan di belakang menurut gue cukup. Kaki gue nggak sakit ketika pakai ini. Oh, tadi ya alasan kenapa gue bilang nanti deh ketika pengalaman bermain aja itu ya. Tapi menurut gue ini cukup fleksibel, alasannya nanti di belakang. Dan outsole-nya sendiri rain intercross gitu ya. Jadi ya itu ada teknologi, ada bacaan di bawah sini guys. Mungkin
ya lebih stabil ya. Gue bisa bilang ini sih ya kalau begini ya semua sepatu juga lumayan fleksibel ya kan. Cuman dia begini agak cukup apa ya? Cukup firm gitu ya. Jadi menurut gue ini cukup stabil gitu ya. Nantilah diceritanya juga akan lebih detail ya. Yang jelas ini tipikal outsole hybrid ya kalau gue bisa bilang, lebih aman dipakai untuk di semua jenis lapangan guys. Itu dan dari beratnya sendiri menurut gue ini cukup berat ya. Nanti akan gue timbang beratnya kira-kira berapa. Tapi menurut gue ini cukup berat, mungkin di angka 240 graman ya. Nanti akan gue tampilin lah. Nah ini bandrolnya sendiri di 649. Tentu gue percaya akan ada diskon lah kalau lo beli di toko distributor resminya Mills gitu ya, atau ya toko-toko online shop kesayangan lo gitu ya. Mungkin lebih turun gitu harganya karena ada diskon. Nah penilaian gue sementara ini sebelum gue ke detail pengalaman gue bermain, menurut gue sih dengan harga 649 dan lu dapet diskon ya tentunya ya ini cukup layak untuk lu coba gitu ya. Alasannya apa, detailnya sabar, nanti akan gue bahas secara detail di belakang guys. Oke, itu untuk sedikit introduction gitu ya, pengantar sebelum kita ke detail pengalaman sepatu ini sendiri. Jadi sepatu ini udah gue pakai guys di Stadion Madia Komplek Gelora Bung Karno ya, yang rumputnya gue bisa bilang lagi cukup baik gitu ya, walaupun lumayan sering dipakai fun football gitu ya, dan tentu ya latihan mungkin ya gue nggak tahu ya timnas U20 gitu kali ya. Tapi menurut gue rumputnya tergolong cukup baik gitu ya. Jadi sepatu ini gue pakai bareng kawan-kawan Barefoot Liner gitu ya. Jadi di game itu sendiri gue main di 2 babak guys. Sepatu ini sendiri gue pakai di babak pertama. Game itu sekitar waktu kotornya 25 menit ya. Dan gue main di game kedua. Jadi game pertama gue bersama Barefoot, tapi di tim Barefoot itu ada 2 tim. Jadi gue di game kedua gitu ya. Dan gue udah pakai sepatu ini dari sebelum pertandingannya mulai. Jadi gue pemanasan, gue juggling, gue ya gitu deh. Game kotornya 25 menit. Jadi total kurang lebih gue pakai sepatu ini mungkin di 40 menitan ya, karena gue nunggu sekitar 15 menit. Jadi gue juga ya untuk supaya break in gitu. Itu salah satu kenapa gue sebenarnya lebih senang main di game yang kedua gitu guys, kalau gue mau review sepatu, karena akan ada kesempatan gue untuk lebih break in dengan sepatu gitu ya. Jadi ya kenyamanannya itu akan lebih oke gitu ya menurut gue ya. Itu ya seperti biasa guys, kalau review dan playtest akan ada 3 segmen ya. Segmen yang pertama adalah segmen fitting. Nah di fitting sendiri gue tadi udah cukup jelasin ya di awal. Jadi sepatunya sendiri ya masalah di gue adalah cuman ketika gue masukinnya guys. Jadi di bagian ini tuh nggak bisa terlalu fleksibel ya, walaupun ini tuh knitting, tapi bagian ini tuh nggak bisa terlalu lebar gitu, walaupun udah gue lebarin banget gitu. Jadi ada kendala aja mau masuk agak susah sedikit, plus karena belakangnya tidak ada cantolan. Gue lebih suka kalau sepatu knitting gue pegangnya itu gini dan gue cantolin ke belakang gitu ya, ketimbang gue masukin. Karena kalau masuk sini lu yang udah sering pakai sepatu knitting pasti akan sama deh sama gue penilaiannya. Kalau jari lu yang masukin sini sakit guys, jari itu guys. Jadi kalau udah cantolan tuh enak gitu ya. Itu sih, tapi ketika udah masuk Mills ini ya, gue bisa bilang ya, kalau di sepatu lokal nih, top 3 sepatu lokal Indonesia ya, gue bisa bilang Specs, Ortus, dan Mills gitu ya. Mills ini secara sizing paling pas loh buat gue. Setelah Mills ya ada Ortus gitu ya. Specs itu paling terakhir lah secara fitting di kaki gue gitu ya. Mills ini yang paling pas. Ini sendiri size 43 guys, 27,7 cm di sininya ya. Sizingnya paling pas sama gua sendiri pakai kaos kaki Ultra Socks guys yang anti slip. Nah mungkin itu juga salah satu masalah gua agak susah masuk karena masih ada anti slipnya gitu ya, dan agak keset ketika masuk ke dalam. Tapi ketika udah masuk, lebarnya pas, panjangnya juga cenderung pas sama gua lah. Kalaupun ada lebih juga sedikit banget lebihnya gitu. Jadi menurut gua sepatu ini untuk kaki medium itu cocok, wide cocok gitu ya. Kalaupun lu nggak muat kaki wide, ya lo bisa akalin gitu. Dan true size ya gue bilang. Itu dari segi fitting, dari segi durability setelah pemakaian pertama aman guys, totally aman, tidak ada masalah di bagian kanan dan juga di bagian kirinya guys. Jadi ya aman lah, dan ya gue udah bilang kalau Mills ini udah lumayan mature ya secara kualitas lemnya gitu. Jadi gue bisa bilang ya relatively aman lah gitu ya. Oke,
Itu dari segi durability, dan yang ketiga adalah pengalaman bermain guys. Jadi di game itu sendiri ada videonya, nanti akan gue tampilin juga highlight gue ketika gue pakai sepatu ini guys. Gue bisa bilang ya, sepatu ini sendiri ya masukan gue sama ketika gue bilang di Instagram gue itu ya. Secara material kalau bisa dibikin lebih lembut lagi nih lapisan atasnya gitu ya, gue nggak tahu lah hybrid touch atau apa, dibikin agak-agak menyerupai kulit, menurut gue sih perfecto ya. Tapi ya mungkin harganya ya nggak segini guys. Kalau lu mau segitu ya mungkin harganya bisa jadi 900.000 gitu ya harga retailnya gitu. Dan gue sih nggak ada masalah berarti ketika pakai sepatu ini, secara fittingnya juga udah pas gitu ya. Masalah gue ya agak berat, tapi ya that's fine. Memang sepatu begini ya beratnya harus segini gitu ya. Dipakai buat kontrol enak, buat passing enak, buat dribble juga menurut gue cukup enak, walaupun nggak bisa terlalu jauh, nggak bisa terlalu agresif lu dribblenya karena bentuk statnya yang begini ya. Takut kalau lu manuver, takut cenderung licin gitu ya. Menurut gue lebih cocok untuk gelandang tengah sih sepatu ini. Itu, tapi ada satu nih guys, dari gua lah gitu ya, sedikit minusnya menurut gua. Setelah gua pakai lama gitu ya, gue lari segala macem, gue agak kerasa sakit sih jempol gue di bagian kanan. Gue nggak tahu, mungkin karena belum break in aja atau gimana, tapi gue berasa agak sakit di jempol bagian kanan. Tapi ya itu, overall sepatu ini sih sepatu aman ya buat lo yang berkaki medium wide, pengen punya sepatu kontrol gitu ya, sepatu yang lu biasa pakai yang untuk lu gelandang lah. Kalau kata gue sih ini sih udah cocok gitu ya. Kalau lu tanya gua gimana bang, menurut lu bang, menurut gua sih ya lu coba dulu gitu ya. Kalau gua sih definitely harus coba, apalagi dua colorway yang dikeluarin menurut gua cukup menarik ya, dan akan ada colorway lain ya kalau nggak salah ya. Dan secara desain bagus gitu ya. Kalau lu tanya ke gua penilaian lu gimana bang, menurut gua secara desain kita kesampingkan ya yang merek luar ya, merek lokal dengan buat upper seperti ini menurut gue udah inovatif banget gitu ya. Gue suka desainnya, gue suka colorway-nya. Jadi kalau lu tanya ke gue, ini udah 9 secara desain dan colorway. Kalau lu tanya ke gue kenyamanannya, despite of jempol gue yang agak sakit setelah gue pakai 40 menitan itu, nggak ada masalah sih secara fitting wise ini oke. Nyaman, gue dapet kenyamanannya gitu ya, karena nggak kaleng-kaleng sih ini busanya. Untuk harga segini menurut gue nih agak terlalu lu harus coba lah agak miring gitu ya harganya ya. Jadi secara kenyamanan sendiri ya mungkin belum 9 tapi sudah 8,5 guys menurut gua. Kalau lu tanya penilaian Golden Boot sendiri gitu ya, andai saja sepatu ini lebih ringan sedikit aja udah pasti gua kasih 7,5 deh gitu ya penilaian Golden Boot. Tapi karena ya agak sedikit berat, walaupun ini cocok beratnya untuk gelandang, tapi kalau gua ditanya ya ini benar-benar totally subjektif guys, karena gue kan penyuka sepatu ringan ya. Ini nilainya belum 7,5 tapi di atas 7,2 lah gitu mungkin penilaian pribadi gue. Ya gitu aja sih dari gue. Kalau lo ada dana, ada budget, lo suka sepatu yang agak berat karena lo gelandang pengontrol pengontrol general lapangan tengah gitu ya kan, menurut gue layak banget untuk lo coba sepatu ini guys. Ya lo bisa dapetin lah di toko-toko online kesayangan lo. Segitu aja sih dari gua, review gua dari hasil playtest yang udah gua lakukan untuk sepatu ini guys. Kalau lo pengen diskusi silahkan komen di kolom komentar guys. Terus kalau lo memutuskan subscribe setelah nonton video ini, thank you banget guys, support lo sangat berarti bagi gua. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.